Ya pesan saya yaitu jadi kader yang militan, kemudian jangan melupakan rumah tangga harus didahulukan. Podcast Opera, obrolan pemudi berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemudi berdaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di Opera, obrolan pemudi berdaya. Ruang bincang santai inspiratif, berdaya, berkarya, bersuara. Baik sahabat-sahabat pemudi berdaya dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kebetulan kita sedang merayakan momentum hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100. Pada kali ini bincang-bincang kita, tema kita adalah politik perempuan dalam spirit Harlah Nahdlatul Ulama. Dan pada siang hari ini sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita beliau, sosok perempuan Nahdlatul Ulama yang luar biasa hebat, yang sudah melanglang buana di kancah politik. Beliau juga adalah salah satu putri dari pendiri pondok pesantren terbesar di wilayah utara Kabupaten Gresik, yakni Pondok Pesantren Ihyaul Ulum. Beliau juga saudari dari almarhum Kiai Haji Robbah Maksum yang pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Gresik. Baik sahabat-sahabat pemudi berdaya, supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi, mari kita sapa beliau yang sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau Ibu Dr. Anda Haja Sakinah Maksum, Magister Manajemen. Kita sapa bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nyai. Waalaikumsalam. Nggih, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Nggih. Baik-baik. Tapi karena usia ya baiknya sebatas ini. Nggih, tapi panjenengan masih terlihat muda kok, Nyai, luar biasa nggih. Nggih, matur nuwun sangat sudah meluangkan waktunya untuk bersamai kita di Opera kali ini. Sama. Baik Ibu, sebelumnya supaya nanti kita bincang-bincangnya lebih seru lagi nggih. Ngapunten, kalau mendengar kata Harlah NU, kira-kira apa yang pertama kali ada di benak panjenengan? Ya kita harus memperkenalkan NU itu kepada generasi-generasi yang baru. Anak kecil-kecil itu harus kita beritahu. Harus tahu minimal tanggal, tahun, sejarah tumbuhnya NU itu bagaimana. Sehingga masing-masing itu punya, jangan seperti waktu angkatan saya. Kenapa waktu masih kecil itu kayaknya NU itu enggak kenal, kayak NU itu miliknya orang laki-laki ya. Karena enggak ada unsur perempuannya, masih belum sehebat sekarang. Alhamdulillah. Jadi yang harus saya tanamkan itu kalau ada Harlah NU, kita harus mengetahui bahwa ayo sekarang semakin hari semakin giat. Adik-adik generasinya kita hidupkan, kita kenalkan, kita tanamkan. Barangkali itu yang sering saya pesen. Iya, terima kasih Bu. Sejak kecil jenengan kan hidup di lingkungan pesantren, nggih. Kira-kira apa nilai yang diajarkan oleh Abah sama Umi panjenengan semasa kecil sehingga menjadikan perjalanan hidup panjenengan itu
bisa sampai di titik ini? Kalau saya lihat caranya ya sama dengan ibu-ibu aba-aba sekarang. Hanya saja mungkin ya karena tiap harinya ada di komplek pondok sehingga penanaman itu terus menjadi watak, menjadi kebiasaan. Kalau orang lain mungkin pada waktu ada kejadian apa, gini ya lu nak, tapi setelah itu mungkin beberapa bulan lagi sudah lupa. Gak biasa soalnya. Yang jelas itu kita ditanam, dididik menjadi orang tua. Contoh misalnya di pondok, kan kita harus memberikan contoh santri-santri, memberikan peringatan, sekaligus ikut marah-marah kalau ada yang gak benar. Ya, hari-hari ini yang sering saya menjadi kendala, ada di belakang kamar saya itu ada tong besar, tempat air. Lah, sebentar-sebentar itu amber. Saya sudah bilang kalau ditinggal ngaji, ditinggal sekolah, tong itu jangan dihidupkan sanyonya sehingga gak sampai amber. Kalau semuanya enggak ada, itu akhirnya tadi itu agak lama. Saya WA sampai 11 kali pengurusnya. Nggih. Begitulah anak-anak santren iku Bu. Berarti itu diantaranya sampai akhirnya panjenengan karakter-karakter seperti itu. Panjenengan dari akan ngeramut santri-santri, jadi merasa karena santri itu adalah anak-anak panjenengan juga ngoten nggih. Dan saya anak wedok pertama. Jadi langsung jadi tua. Jadi karakter anak perempuan dengan laki-laki itu ya. Ngopeni yang pondok perempuannya berarti koyok-koyok itu menjadi tanggung jawab saya. Enggak selalu Umi yang sudah sepuh waktu itu. Nggih, baik Ibu. Jenengan itu dikenal aktif sejak muda, nggih, katakanlah begitu. Dan sewaktu menjadi mahasiswi di IAIN, sekarang kalau disebutnya Winsah, Win Sunan Ampel lah. Kira-kira apa yang paling membuat panjenengan itu bisa berani melangkah? Karena saat itu yang saya dengar panjenengan pernah menjadi salah satu pengurus di Senat. Nggih, di Senat mahasiswa ngoten nggih saat itu, dan itu perempuan pertama yang menjadi pengurus saat itu ngoten. Nggih, bisa diceritakan Ibu kira-kira apa yang membuat panjenengan saya berani sampai melangkah ke titik itu? Sebenarnya itu enggak ada niat saya kepingin jadi pengurus senat dan lain sebagainya. Tidak. Waktu saya di IAIN itu dekan saya itu kan orang Ambon, Arab Ambon. Jadi keras sekali kalau ada mahasiswanya salah melanggar gitu, manggilnya Syaiton. Masya Allah. Syaiton. Sampai begitu ya. Sampai begitunya. Tapi anak-anak sudah hafal itu memang karakter dan caranya. Lah yang membuat saya berani artinya ditunjuk jadi waktu itu gak ketuanya cewek juga dari Aceh. Saya sekretarisnya. Karena rupane Pak Dekan itu sering saya longgar-longgar karena rumah kos saya itu dekat dengan perumahan dosen-dosen. Jadi kalau nganggur-nganggur sore saya main, ngomong-ngomong. Ya mungkin karena seringnya yang saya tanyakan, seringnya yang saya bicarakan dengan beliaunya. Akhirnya di saat reformasi Senat Fakultas Adab itu, beliaunya memberikan masukan. Ada calon cowok, ada calon cewek. Karena waktu itu belum pernah ada pengurus Senat cewek. Akhirnya peminat itu lebih banyak. Jadi waktu diusulno menang. Begitu ya. Menang. Nggih.
Saya ini patut sekretarisnya sing namanya Anis Ruhaini. Itu ketuanya. Kemudian langsung ada didirikan lembaga bahasa Arab. Waktu itu berarti pertama kali didirikannya itu. Pertama masih, memang lab itu masih pertama, tapi jauh akhir-akhir ini mendirikannya, bukan awal-awal waktu saya kuliah. Saya sudah berhenti kuliah, tapi saya sudah ditunjuk menjadi dikasih tugas ngajar saya di fakultas. Di fakultas, Ganti Masya Allah, luar biasa. Kalau dosennya yang bersangkutan berhalangan, Nggih. saya ganti. Itu belum lulus kuliah, nggih Bu, nggih. Sudah lulus. Sudah. Terus saya ngajar di lembaga bahasa itu, lembaga Tapi bahasa langsung Arab. mendapatkan kepercayaan langsung untuk dipilih. ngajar begitu. Nggih. Langsung dipilih. Masya Allah, luar biasa ternyata panjenengan Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dari perjalanan Kira-kira ibunya, yang membuat begitu, saya kan lucunya saya waktu kuliah itu saya masih aktif di IPPNU wilayah. Oh, Masya Allah. IPPNU wilayah. Iya, kan di Surabaya anunya kantornya. Iya, Jadi akhirnya saya sering diundang-undang ceramah-ceramah itu. Akhirnya teman-teman itu gabung nanggone wilayah. Berarti di usia berapa Bu panjenengan sudah diundang ceramah-ceramah ngoten? Saya diundang ceramah itu mulai kelas 3 sanawiyah. Wow, keren. Kelas Masih di 3 sini, sanawiyah. masih di Yal Ulum. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Itu saya sudah diundang ceramah itu kelas 3 sanawiyah. Iya. Luar biasa sekali ternyata. Tapi memang perjalanan waktu itu ibunya kan belum ada tenaga, belum banyak, jadi belum ada pilihan. Nggih. Kira-kira yang saya kebetulan warga pondok, terus cuawa, mungkin akhirnya cepat dikenal. Oke. Tapi di saat pada saat itu zaman panjenengan kan di usia-usia seperti itu kan belum ada mubaligh yang tampil Kecil. nggih, mestinya nggih. Yang ada Bu Siti Asia, Oh, ngoten. terus Bu Muawana. Cuma itu. Nggih. Jawa Timur cuma 2 itu yang ada. Jawa Timur itu. Berarti yang ketiga panjenengan itu. Koyoknya. Sekarang sudah mulai nih Bu perjalanan panjenengan ke kancah politik. Tentunya kan pada saat itu posisi-posisi penting dalam sebuah jabatan DPR atau apa itu kan banyak didominasi oleh laki-laki, pastinya seperti itu. Panjenengan pernah nggak merasa ragu atau minder berada di tengah-tengah ruangan atau kerja yang banyak didominasi oleh laki-laki, gitu? Seingat saya tidak. Saya tidak pernah punya perasaan sungkan, takut, enggak saya. Saya akan mulai aktif di politik itu sejak 92. 92. Itu zaman P3, masih di P3. Lah, kemudian saya sampai ditunjuk menjadi ketua pengurus P3 karena di dalam P3 itu sendiri kan ada unsur perempuan sendiri, kepengurusannya nggak jadi satu. Kepengurusan perempuan sendiri, laki sendiri. Jadi saya enjoy saja karena urusan-urusan cewek sama. Sampai saya diangkat menjadi anggota DPR. Jadi saya termasuk orang yang dipilih, kemudian dan terpilih jadi anggota DPR setelah saya menjadi pengurus wanita P3 itu. Tapi selain di politik itu masih tetap menjadi pengurus di salah satu Jamiah. NU. Saya masih. Tapi saya di Fatayat tidak pernah. Tidak pernah Bu. Saya tidak pernah jadi jadi dari pengurus Fatayat. IPPNU pernah di IPPNU terus IPPNU langsung muslimat. Dan pernah 1 tahun itu merangkap di wilayah saya jadi pengurus
IPB. Nggih. Kalau pulang ke rumah dek Jadi kampung muslimat. ngurus muslimat. Masya Allah Ibu, luar biasa sekali. Nggak pernah saya jadi pengurus fatayat. Nggih, nggih. Jadi nggak pernah jadi fatayat. Tapi alhamdulillahnya hari ini panjenengan menjadi narasumbernya Fatayat. Luar biasa supaya ya, tahu, sahabat-sahabat. supaya tahu isinya fatayat. Nggih, nggih. Dalam perjalanan panjang selama berkhidmat di NU jenengan, kira-kira dan juga berpolitik tentunya ya, itu kan seiring sejalan. Ngoten. Kira-kira siapa sosok yang paling panjenengan buat untuk tempat pulang, maksudnya atau Acuan. menguatkan panjenengan, nggih. Kan tentunya di selama perjalanan itu kan pasti ada salah satu sosok yang mungkin menginspirasi jenengan atau yang membuat panjenengan pada saat lelah sampai menguatkan panjenengan. Di NU itu kan tidak hanya muslimat, fatayat, IPPNU. Dulu itu ada Ittihadul Mubaligho. Oh iya. Saya juga Tahun masuk. Berapa Bu niku kira-kira? Kepengurusan itu masuk saya. Tahun ya antara 80 70 itu. Saya kan kuliah mulai 71. Nggih. Sekitar 80-an gitu. Jadi istilah Ittihadul Mubaligho. Ada Ittihadul Mubaligh sendiri, Mubalighonya juga ada. Mubaligh itu yang laki-laki, mubaligh nggih. Terus sosok itu kira-kira siapa, Bu? Yang menjadi acuan saya, Nggih. Katakanlah begitu, atau yang menguatkan panjenengan selama perjalanan khidmat di NU itu, atau yang menginspirasi panjenengan sampai aku kudu ngene ngoten. kayaknya saya kok gak menemukan sih. Atau Gak menemukan mungkin orang. Abah dan Umi panjenengan. Kalau itu yang pasti, nggih. pasti iya. Jadi kayak saya itu acuan saya itu cuma Abah dengan Umi aja. Saya enggak punya orang-orang yang saya anggap saat itu. Nggih. Soalnya orang-orang yang hebat-hebat itu kan hidupnya tidak di Surabaya, di Jakarta. Kayak saudaranya Gus Dur, gerakan kita itu masih belum sedetail sekarang kan. Terus pokoknya jam'iyah iku wong dijak ngaji, dijak sembahyang harus jalan, kemudian dengan rumah tangganya baik-baik, hanya sebatas itu. Jadi kalau umpamanya tidak ada persaingan enggak yang ada. Ini gitu. Artinya masalah-masalah yang rumit-rumit itu belum nampak. Nggih. Sehingga koyo aneh sudah teratasi sendiri dengan perjalanan hidup waktu kuliah, waktu itu sudah punya. Ya cuma itu, kalau anu ya saya Pak Dekan saya itu, kalau ada apa-apa walaupun saya tidak menanyakan khusus masalah ke NU-an. Tapi salah satu yang yang memberikan panjenengan, sering memberikan aku nasihat, kalau menghadapi orang begini kamu harus begini, kalau begini iya, tuh itu namanya Ustadz Abdul Razak Al-Amudi. nggih, luar biasa sekali Bu panjenengan, Masya Allah perjalanannya. Berarti memang sudah ditempa berbagai pengalaman dari sejak kecil. Mungkin karena tapi saya tidak merasa itu saya itu itu gemblengan itu ya kayak ya saya harus begitu. Saat itu saya harus begitu, gitu aja. Sampai saya di IAIN itu sambil kuliah. Setelah kuliah aku sudah tidak pulang, terus hidup di Wonocolo masih ngajar. Saya di TPP Khadijah, ngajar di SMA Wahid Hasim Sepanjang, waktu itu Pak Hasim Latif. Kemudian ngajar di waktu itu yang namanya MAN, itu namanya persiapan IAIN dulu. Namanya persiapan IAIN, ngajar di situ. Kemudian rutin musola sak Surabaya. Baik sahabat-sahabat pemudi berdaya, sungguh luar biasa perjalanan Ibu Nyai dalam kancah politik maupun beberapa
organisasi Nahdlatul Ulama dan khidmah beliau di masyarakat juga sangat luar biasa. Baik Ibu, ini yang saya tanyakan. Saya tuh pernah dengar panjenengan sempat dijuluki sebagai singa podium pada saat menjadi DPR, kalau tidak salah begitu ya. Kira-kira bagaimana panjenengan memaknai sebutan itu untuk panjenengan? Bisa diceritakan Ibu? Itu waktu saya di P3. Okay. Waktu saya di P3 itu karena memang jurkam itu perempuan sini nggak ada. Oh begitu, Masya Allah. Terus saya dianggap berani. Nah, dianggap saya jurkam yang berani berbicara tentang hal-hal yang kurang-kurang itu. Waktu itu saya karena jurkam Jawa Timur, ada gandengan saya, namanya Pak Maskur Hasim. Laki-laki. Laki. Ya, Pak Maskur Hasim itu suamine Mbak Yunya Bu Gubernur. Jadi Bu Gubernur itu punya Mbak Yu, namanya Aisyah. Terus dikawin Pak Maskur Hasim. Kebetulan Pak Maskur itu teman kuliah, jadi bisa kesana kemari bareng. Itu yang masih dianggap orang-orang dari laki-laki yang berani. Sehingga saya dapat julukan singa podium. Waktu itu, yang sampai sekarang saya masih ada tokoh P3 sekarang yang masih kalau panggil saya enggak nama saya. Singa podium. Masih seperti itu ya, cewek. Mas Awa. Mbak Yunya Bu Munjida. Munjida Wahab. Apa Jombang? Mahfudoh namanya. Yang sekarang sudah sepuh. Itu kalau panggil saya sampai sekarang, singa podium kalau panggil saya. Mahfudoh nih, jadi panggilan seperti itu ya wajar waktu itu karena memang dunia politik waktu itu agak serem. Terus saya yang usia, insya Allah waktu itu saya masih belum kawin. Saat itu iya, menjabat di P3 saya kawin 77 kok. P3 itu di DPR daerah kenapa? 92. Tahun berarti mulai saya jadi DPR itu 92. Jadi aktifnya ya mulai sebelum itu kan. 2 tahun sebelumnya. Oh iya berarti sudah kawin. Nah, julukan itu bagi saya ya enggak tahu, saya enggak sampai menilai itu julukan hebat. Enggak. Saya enggak pandai ngerekenan kok. Kalau saya sudah besar kepala, Bu. Enggak ini bener saya enggak punya kesimpulan, enggak punya disaring itu apa ya kira-kira apa kok saya ya cuma yang sementara saya lihat karena waktu itu daerah sini nggak ada yang berani pidato atau cara apa kampanye membahas suara. itu. Luar biasa sekali. Masih rendah hati panjenengan punya. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dari kerendahan hati panjenengan. Artinya bukan tak gawe-gawe, kata reken, enggak. Ya memang menurut saya ya karena itu sudah kehidupan, jadi saya enggak pakai ada penilaian iku hebat, iku ada berlebih, enggak. Ya wis ajar gitu aja. Mana orang ngomong begitu, opo iku anaknya sekedar julukan. Itu kalau di P3. Kemudian setelah P3-nya setelah ada PKB, saya pindah ke PKB. Di PKB situ saya langsung jabat jadi ketua PPKB cabang Gresik. Kalau yang di P3 juga ketua apa istilahnya dulu waper
Wakil apa? Wanita Wanita. Persatuan. Oh, Dulu namanya Waper. nggih. Itu di PKB. P3. P3. Kalau PKB, PPKB. Persatuan Jadi, Perempuan. iya. Jadi dua-duanya aku nok P3 ya jadi ketua Waper itu. Tingkat Kabupaten Gresik. Masya Allah, luar biasa. Wakil saya waktu itu Bumin. Nggih, Bumi. nggih. Waktu itu sudah pilihan. Saya menjadi calon dan terpilih Menjadi untuk DPR, DPR Jawa Timur. Nggih. Nggih, nggih. Saya masih Jawa ingat. Timur itu dapil saya Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Bojonegoro. Masih Nggih. 4. Nah, sekarang diperkecil. Sekarang Cuma tinggal Gresik, 2 Lamongan, dapil. Nggih. Bojonegoro, Tuban. Kalau waktu itu 4 saya. Nggih. Yo kloyongan tok uripe. Keloyongan yang bermanfaat itu, Ibu. Kloyongane partai. Nggih, nggih. Baik Ibu, dari pengalaman panjenengan di kancah politik dan banyak bersinggungan dengan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana cara menurut panjenengan menggerakkan perempuan ini ya, agar bisa terus berdaya begitu dengan minimnya akses mungkin. Tapi kalau sekarang kan masih dikasih jatah ya untuk perempuan di politik seperti itu. Tapi bagaimana cara menggerakkannya atau paling tidak pesan panjenengan untuk Iya. untuk para perempuan pemudi terutama di Muslimat Fatayat. Fatayat Nggih. itu kan bagiannya NU. Waktu awal saya pulang 85 kan suami meninggal. Saya Tahun sudah 85. 85. Nah, aku sudah enggak dari Surabaya saya pulang. Setelah suami meninggal saya pulang ke Dukun. Itu di Dukun kan muslimat, waktu itu muslimat belum jalan. Aku caranya waktu itu yang saya tempuh, saya kan sering diundang ngaji-ngaji. Nggih. Jadi ranting-ranting itu artinya tingkat desa itu banyak yang tahu desa ini, tokonya ini, tokonya ini. Akhirnya saya berpikir kalau saya pulang di rumah nganggur aku. Kalau di Surabaya aku enggak pernah nganggur. Enggak kene nganggur, enggak punya kegiatan. Nggih. Akhirnya saya menghidupkan muslimat. Caranya setiap ranting itu tak belikan seragam lengkap 5 orang. Ya, begitu ya. 5. Jadi ya jarek waktu itu liris-liris kuning kecil itu, terus bayaknya hijau, kudungnya putih. Lengkap satu setel iya. ngoten nggih. Nah, itu setiap ranting, setiap desa tak belikan 5. 5 itu tak bilangi ketua, iki kok wakil ketua, iki wakil ketuanya, ketua ranting nanti. Rencana saya dalam hati, tapi waktu itu belum tak katakan itu wong mulai pon saiki sampean golek wong 5. Saya Jadi memang panding belum terbentuk. belum, enggak muslimat ada. di ranting-ranting. Enggak ada. Masya Allah. Terus kampung ini yang saya lihat orang yang bisa diajak ngomong iki. Wes iki kok meno iki siji orang 5 pokoknya 5 itu rencana saya, ketua, wakil ketua, sekretaris, terus bendara, terus yang satu pembantu. Nggih. Jadi 5. Jadi 5 Tiap desa. Waktu itu kalau enggak salah masih 16 desa. Desa 16 ranting. Jadi aku membelikan 5 kaliku. 16. Itu akhirnya berhasil sampai cari anggota kok mari ngono mengadakan acara pertemuan, tahlil apa gitu. Jadi tiap desa akhirnya mencari orang. Ada yang, Bu saya sudah punya orang 10, saya sudah punya orang 5, ada yang saya sudah punya orang 20. Bu, mau saya bilangi dikumpulno ada acara-acara, tapi mereka itu kepengin minta seragam. Kalau yang anggota kesampean
per biji itu mestinya dari saya akan sekian hargai. Sampai jangan sampai jual lebih. Kok sisanya masuk kas. Akhirnya punya kas. Begitu. Akhirnya jalan muslimate. Panjenengan ini pelopor muslimat di Kecamatan Dukun. Belum ada muslimat saat itu. Iya. Ya ada pengajian-pengajian Bu Anissa, tapi Mas Kumambang. istilahnya buatan Gak formal. Nggih, Gak formal nama muslimat. dalam nama majelis muslimat. Setelah itu Ma'arif melu Pisan. minta dibelikan seragam anak-anak. Hijau itu, bawahan hijau, atasan putih. Semua mulai dari TK-nya sampai SMP apa sanawiyah. Sanawi. Jadi tak buat model begitu. Iki loh aku bone, aku beli ini sekian. Terus sampean nanti ke saya nyicilin setelah orang-orang itu. Ya begitu. Terus lama-lama Fatayat juga ikut. Fatayat masih hijaunya kayak hijau ini jepoye gitu loh. Sampean kepengin kainnya laku banyak atau sampean kepengin punya anggota banyak? Pertanyaan saya itu. Kalau sampean dengan harga begitu, orang-orang tidak akan mau, tidak kuat orang desa itu. Soalnya dari wilayah dari pusat dijual ke wilayah, wilayahnya sudah ngambil. Wilayah dibawa ke cabang, cabangnya ngambil lagi. Nanti dibawa ke Ancap, suruh ngambil lagi. Ya KO, orang-orang bawah. Mas gak muslimatan. Gak ada seragam gitu, pakai waktu itu belum fanatik ya, belum orangnya belum berlomba-lomba ngono kayak sekarang. Begitu. Tadi saya di antara yang membuat pengurus cabang waktu itu gak simpati nang aku. Aku gak ngereken. Aku sudah disimpati wong ndi. Enggak sampai begitu ya, cuma itu guyonnya begitu. Saya cuma ngeboti masyarakat saya. Supaya murah dan mau ikut. Iya, saya butuh orangnya, butuh jamaahnya. Kok seragam hijaunya saya samakan gitu aja kan nggak apa-apa kain lain. Tak berikan kain hero. Dulu yang sana itu waktu itu gak kain hero, kain yang krisi-krisi gitu loh. Yang panas keringet gak iso mahal. Nah, kain hero murah waktu itu. Kalau nggak salah per meter 2.000 kalau nggak salah. Masih. Pada zaman itu. Semua akhirnya beli. Lah karena orang-orang tertolong lihat kalau ada pertemuan muslimat, fatayat, akhirnya sing ma'arifnya kepengin sekolahnya masing-masing juga bisa begitu. Jadi semua akhirnya nyicil ke saya semua. Muslimat, fatayat, anak sekolah. Dan poin pentingnya adalah akhirnya semuanya itu terlihat ke NU-annya begitu. Akhirnya NU itu nampak di Dukun. Akhirnya NU itu nampak. Terus pakai numpak kolbak ngono, Mbak. Bisa menghadiri majelis-majelis iya, mesti tak buat di sini. Pokoknya sebentar-sebentar pondok kumpulan segala apa-apa ya cuma dalil bersama ngono tok. Udah, muslimat fatayat gabungan. Begitu. Luar biasa pengalamannya. Jadi memang beliau ini tidak hanya di kancah politik ya, tapi beliau juga menciptakan majelis muslimat ya, pelopor majelis muslimat terutama di wilayah Kecamatan Dukun ini, Masya Allah. Kalau yang lain-lain sudah ada kecil-kecilan itu sudah pernah ada. Dukun itu gak ada waktu itu. Baik Ibu, dalam momentum Harlah NU ini, panjenengan kira-kira ada tidak pesan untuk perempuan-perempuan NU, terutama untuk para kader pemudi Fatayat NU di Kabupaten Gresik ini khususnya. Jadi pesan panjenengan untuk para kader Fatayat NU ini apa, Bu? Pesan saya ya dadi kader sing temenan. Ojo kader sing artine kumat-kumaten. Gampangannya begitu. Kumat-kumatan. Didengar ya sahabat-sahabat. Kalau ada sesuatu saja muncul. Kalau akhirnya Fatayati ditinggalkan. Tapi harus mendahulukan keluarga. Keluarganya karena Fatayat itu
kan usia produktif ya. Iya. Anak kecil-kecil, masih rumah tangga masih belum lama. Tuh. Jadi harus pandai-pandai membagi waktu, harus pandai-pandai bergantian dengan teman masing-masing dan memaklumi antar satu pengurus dengan yang lain, antar anggota dengan yang satu dengan yang lain, memaklumi karena kesulitan orang tidak sama. Jangan disamakan dengan awake dhewe-dhewe. Wong aku begini bisa kok. Nah, biasanya begitu. Wong acara gini kok gak mau datang. Wong aku bisa. Nah, orang tidak sama. Ada orang yang bisa keluar hari ini stop, gak bisa sama sekali, itu ada. Jadi ya pesan saya yaitu jadi kader yang militan, kemudian jangan melupakan rumah tangga yang harus didahulukan, supaya dua-duanya bisa berjalan dengan sempurna, harus pandai-pandai membagi waktu. Yang jelas izin suami harus punya. Iya. Izin suami pasti harus sahabat-sahabat ya. punya, harus dipegang. Iya. Ya cuma itu. Okay. Barangkali insya Allah yang masih ada di baduk saya. Nggih, napa punyai masih ada angan-angan mungkin untuk perempuan-perempuan NU terutama yang usia-usia fatayat seperti kita-kita ini. Nggih. Ibu, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, arti politik perempuan dalam Nahdlatul Ulama menurut panjenengan pripun? Ya bisa membesarkan NU, artinya ikut punya andil lah. Okay. Punya andil dalam membesarkan NU, menjaga kehebatan NU. Itu diantaranya yang harus dipegang teguh. Apa tadi yang pertanyaannya, kesimpulannya? Politik perempuan dalam ya harus mengenal itu. Kalau tahu itu sehingga politiknya tidak nyasar. Yang artinya politik yang dijalani. Politik itu apa sih? Politik itu arti sebenarnya kan siasat. Benar. Siasat dalam rangka mencapai keberhasilan. Itu politik. Cuma dibahasakan dengan begitu, dengan diterjemahkan babi-bu itu kan tergantung yang menerjemahkan. Kalau saya ya politik itu siasat untuk mencapai keberhasilan. Nah, kalau kita perempuan, karena kita perempuan kan kita punya batasan, tidak bisa sama persis dengan laki-laki. Di dalam memperjuangkan NU ya kita tahu batasan, kita tahu diri, dan kita tetap berjalan dengan alur yang sebaik-baiknya. Dan sering jangan lupa, jangan selalu meninggalkan musyawarah. Itu harus sergap musyawarah. Iya, punyai. Terima kasih, Masya Allah. Terakhir, jangan sombong. Terakhir. Wah, paling penting itu kayaknya sahabat-sahabat ya. Makanya buat terakhir itu mau jangan sombong. Soalnya kadang-kadang nyun sewu jadi pengurus, kemudian kepada bawahannya seperti dianggap kamu kecil sama saya. Nah, itu jangan. Justru kita harus merakyat. Dengan anggota itu kita harus bersama. Itu kalau saya. Makanya saya itu orang-orang kadang-kadang ketemu saya sungkan. Tapi orang-orang yang berjuang dengan saya nggak ada. Aku dianggap koncoe. Biasa karena saya tidak juga menunjukkan sama. Kalau saya wong tua tidak. Malah dengan anak-anak kecil sampai sekarang aku ya melu urusannya arek cilik-cilik. Semboyan saya itu kalau bersama anak kecil ya harus kayak arek kecil, bersama orang tua ya harus kayak orang tua. Tergantung siapa yang kita barengi. Kalau dari dengan anak kecil ya kita didik supaya hormat nang orang tua. Sing orang tua ya gitu. Ojo sombong nang sing kecil-kecil. Pokoknya sombong di mana saja. Elek lah pokoknya sombong, welek.
Siap Ibu. Oke. Terima kasih. Seru sekali ya sahabat-sahabat bincang-bincang kita pada siang hari ini sampai menjelang sore, menjelang asar ini sudah adzan. Baik Ibu, harapan panjenengan untuk opera khususnya mungkin program kita yang saat ini berjalan karena kebetulan panjenengan ini tayang kedua. Jadi setelah kemarin perdana tayang, panjenengan adalah narasumber yang kami pilih yang kedua untuk memberikan inspirasinya pada opera. Harapan panjenengan khususnya untuk podcast kita opera bisa dong bagi-bagi atau mungkin doanya supaya bisa berjalan sampai dan bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat pemudi semuanya. Tunjukkan, karena opera ini kan dilihat orang banyak. Jadi yang paling diutamakan tunjukkan akhlakul karimah dalam segala hal. Apa pakaian, apa gerakan, apa ucapan kalimat yang kalimatnya sudah kalimat ini kan nanti. Tapi di dalam yang lain mungkin ada bumbu-bumbunya itu. Itu upayakan kepada siapapun. Jadi misalnya mau mengedit nanti itu pilih sing kira-kira tidak sopan atau akan ada menimbulkan masalah. Ya begitulah. Saya hati-hati. Bismillah. Tawakal 'alallah. Mudah-mudahan niat sing apik. Jire innamal a'malu ya biniat. Tarik niat supaya niatnya bermanfaat. Amin. Bermanfaat untuk fatayat, bermanfaat untuk generasi kita berikutnya. Amin. Oke. Baik, sahabat pemudi berdaya, dari obrolan kita pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa berpolitik itu tidak harus selalu hadir dalam panggung besar ya. Kita juga bisa berpolitik di kehidupan sehari-hari, menghadapi kehidupan lingkungan sekitar sesama anggota fatayat ataupun dengan lingkungan sekitar bersama keluarga dan lain sebagainya. Begitu punya Ingge. Banyak sekali inspirasi yang kita dapat dari beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan hari ini kita bisa mengambil banyak manfaat untuk kehidupan kita dan juga khususnya untuk panjenengan semua sahabat-sahabat pemudi fatayat dimanapun berada. Akhirnya sekian dari saya Mila bersama podcast Opera, obrolan pemudi berdaya. Ruang bincang santai inspiratif, berdaya, berkarya, bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun punyai. Sama-sama. Oke.